يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. Melanjutkan taklim kemarin. Mizanul zikri wasyolati artinya keseimbangan zikir, pikir dan doa. Bab yang akan antum bahas hari ini terkait kemakhlukan yang sifatnya kasat mata, jin, iblis, manusia dan sifat setan. Terkait dengan tadi, pola berpikir kita sering terganggu dengan waswisu sudurinas. Pola berpikir kita sering terganggu, doa kita dengan hal baik, tapi diganggu pula dengan hal jelek. Kita pahami kemakhlukannya dan ini banyak faedahnya terkait dengan kehidupan kita sekarang. Dan ini bukan kaji klinik. Langsung aja ke talim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori kaji tasawuf amali ya, berarti kajian ruhani yang mesti kita amalkan. Nah, dalam konteksnya ada keseimbangan antara zikir, pikir, dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdan mustafirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yuqafi, mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita kuatkan lagi syahadat kita kepada Allah tentunya. Sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir tahara dulu 3 kali, kemudian nafi isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah hadiniya sholih wa ilah doti syabdul qadir jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir takdir hajatina pasang niat ridha Allah. Pak khususan abaruhiyah Nur Muhammadin, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa musinin, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rob, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan kasimpul pengikat lisanku ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami tolibul ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya, kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah iwan ya jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung, yang andung taklimi, ikhwan akhwat yang mengaji secara tidak langsung melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas mizanu dzikri washolati, yaitu artinya keseimbangan zikir, pikir dan doa. Tentunya bab yang kita bahas, kita kuatkan dulu perkara kemalukan yang sifatnya kasat mata. Di sini terkait perkara jin, iblis, manusia dan setan. Banyak orang kalau ngaji ini katanya nggak ada gunanya, salah besar. Bahkan untuk perkara-perkara jin sampai difirmankan Allah dengan ayat khusus kan, al-jin. Maka mesti kita pelajari secara jelas dan benar. Jadi menurut Al-Quran dan hadis tentunya pedomannya. Semoga Allah meridhoi. Amma ba'du, kita pahami lebih jelas lagi. Zikir dalam dunia medis, zikir yang kita lakukan itu dalam dunia medis, tentunya berdasarkan data empiris akan bisa ditemukan peningkatan perubahan kesehatan baik secara fisik maupun secara zahir. Jadi zikir itu secara medis pun sudah diakui ya, ada perubahan di kesehatan baik fisik maupun lahir ya. Ini penting anung tekankan, itu gunanya kita berzikir. Makanya walaupun dia berapa orang tetap anung zikir, karena terkait kehidupan serta adanya proses-proses positif pola kita berbaur, pola kita dalam kehidupan dari amalan zikir yang istiqomah. Karenanya berzikir harus diamalkan dengan istiqomah. Sholat istiqomah 5 kali di waktu. Zikir nggak ada waktu, tapi harus istiqomah. Kita memang sering zikir, sudah sholat zikir, tapi ada pula zikir itu diisi dengan doa. Padahal zikir itu artinya hanya mengingat Allah, nafi pada kehendak. Doa tersendiri tempatnya. Karenanya berzikir harus diamalkan dengan istiqomah. Faedah berzikir lainnya adalah mengusir, menahan, menghancurkan syaitan. Nah, kalau andung sebut syaitan itu bukan kebentukan makhluk, tapi asyifatun. Sifat. Setan itu sifatnya jelek. Jadi kalau menyebut syaitan itu dalam konsep tasawuf bukan bentuk makhluk jin, tapi sifat. Nah, setan itu ada di manusia. Betul kan? Ada juga di makhluk jin. Makanya setan yang nampak adalah manusia. Makanya kalau marah orang gila-gilaan itu nyebutnya setan, kamu kan gitu kan. Berarti setan itu kesifatan. Nah, dengan zikir itu bisa mengurangi. Nah, sekarang pertanyaan, kalau antum marah, perintah hadis apa? Berwudu, tidur, pergi, sholat. Sering juga nggak tahan. Betul kan? Padahal itu merusak. Jadi setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat. Ada di manusia dan ada di jin. Ya, ini yang kita pahami itu sering membuat penyakit, baik fisik maupun lahir. Jadi amalannya zikir istiqomah. Jadi udah jelas. Faedah zikir yang paling tinggi adalah mengusir, menahan, menghancurkan setan. Sifat kejelekan tadi. Sebab setan akan lari ketakutan dalam konsep kemakhlukan. Itu rukyatul. Dengan zikir aja kita udah merukyah diri. Nah, tapi istiqomah. Ya. Karena ketika mendengar zikir, dia tidak akan mampu melawan.
Jika seorang berzikir kepada Allah ketika hendak memasuki rumahnya saja, zikir aja, setan tidak akan masuk rumahnya. Ini amalan sepele yang sering tidak kita lakukan. Ya. Jika seorang berzikir ketika hendak makan, setan tidak akan bisa ikut menyantap makanannya. Karena itu ada dasarnya, hadisnya. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhalal rajulu baitahu fashala inda dukulihi wa inda ma yuridu an yaqula qala syaitanu kata syaitan la mabita lana lailata wala aslalana fa idza dakhalal baita malam yusilalu qala syaitanu. Berkata lagi syaitan, al-lailatul nabita wa idza lam yusali qabla an yaqula qala nata asha makanan lil iqamati. Artinya, jika ada seseorang yang masuk rumahnya kemudian mengucapkan doa dan kemudian zikir dan doa diucapkan ketika masuk dan ketika hendak makan, maka setan akan berkata, malam ini tidak ada tempat menginap, tidak ada makan malam buat kita. Sedangkan jika ketika masuk rumah ia tidak berdoa, setan akan ngomong, malam ini kita tidak didapatkan tempat untuk menginap. Sedangkan jika tidak berdoa sebelum makan, ia akan berkata, kita dapatkan jatah makan malam dan tempat untuk menginap. Hadis riwayat Muslim. Sepele Pak, pertanyaannya, doa dulu, zikir dulu. Kemarin doa dulu, jadi masuk rumah doa dulu, zikir dulu, baru setelah doa zikir di luar itu. Zikir banyak, termasuk tahlil, tahmid itu zikir. Tapi untuk orang tarekat la ilaha illallah cukup itu. Sudah itu baca doa masuk rumah, baru assalamualaikum. Ada orang nggak ada orang, kalau nggak ada orang ada hadisnya, pernah dong bahas. Maka antum gak akan kerasukan deh di rumah itu. Ya. Insya Allah. Jadi amalannya penting, harus dijelaskan. Demikian juga jika kamu tidak lupa untuk selalu berdoa sebelum tidur. Ingat, setan itu cerdik Pak. Udah kita berdoa di awal, dia bisa menyelinap masuk juga kalau kita memancingnya untuk masuk. Ini untuk tidur nih. Maka setan tidak akan mendekatimu malam itu. Ada doanya, ada zikirnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Perhatikan doanya, hadisnya ya, perintahnya. Ini sahih. Dari Abu Hurairah. Ya. Ida waitu illa firashika faqra'il ayati alal kursihi. Ayat kursi. Perintahnya hadisnya ayat kursi kalau mau tidur. Kursi. Li annahu syayakun laka habjun minallah daiman hatta layak riba minka syaitonun hatta tusbiha. Iya kan? Jika kamu beranjak menuju pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi, sebab akan selalu ada penjagaan dari Allah untukmu, sehingga setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih. Jadi tolong deh, ibu-ibu sering disukai jin loh. Bapak-bapak juga suka disukai jin lah. Nanti impi lah ju siapa? Ju ayat kursi. Nah, kan susah. Ju apa? Ayat kursi. Gini, kita udah di dalam nih. Udah di luar. Setan gak masuk. Tapi ada setan yang sukanya di kamar. Doim namanya. Setan daim. Dia gak bisa keluar itu. Dia sering ngimpit tuh. Nah kalau dalam pembentukan peranan gadang, ini benar ini semua yang Andung sampaikan secara kemakhlukan goib itu dasarnya Quran dan hadis. Perhatikan dari Quran, pasti Quran dan hadis. Siapapun juga yang berbicara perkara jin, perkara setan, perkara iblis tanpa dasar Quran batal, nggak benar. Begitu juga dengan memperbanyak zikir, mendapatkan ridha Allah,
Innallaha liubarrika abdan zakirillah ainda ta'amihi fahamdu ba'adahu. Hadis ini sahih loh. Sesungguhnya Allah akan meridhoi seorang hamba yang mau mengingat Allah ketika hendak makan dan memujinya setelahnya. Memujinya cukup alhamdulillah, zikir la ilaha illallah, doa makan. Selesai makan, alhamdulillah. Kan perkara gampang itu. Nabi nggak pernah makan jalan, nggak pernah minum jalan, nggak pernah makan ada dalam kuut diri, nggak ada. Penyakit tuh. Jadi apapun juga antum minum kan pakai mengetang-tang dong, lok jalan, nggak bisa. Bukan adab, makanya sering jadi penyakit yang aneh-aneh terus di perut. Minum aja Nabi itu duduk, jongkok, amalan sepele. Nah nanti antum mulai yang keteter ngobatinnya. Sehari-hari kita dilakukan kan? Betul kan? Itu kan hadis semuanya. Nabi nggak ada makan minum itu sambil jalan, sambil ngobrol duduk. Kalah sama orang barat. Mau makan itu, ritualnya keren. Berdasi. Betul kan? Duduk. Betul kan? Nah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda syahid. Perhatikan. Inna Allah li'ajaba minal abdi an yakula aqlata fayamadahu aw yashraba syurbat fayamadahu. Sesungguhnya Allah sangat senang jika ada seorang hamba yang makan sesuatu lalu memujinya, atau meminum sesuatu lalu memujinya dengan alhamdulillah menyehatkan. Dengan alhamdulillah ada konsep syukur. Tambah-tambah rezekimu. Betul kan? Nah. Itu sebabnya ulang. Itu amalan yang awal. Ada amalan spesifikasi. Itu kalau udah kena. Kalau udah kena kita mengamalkan alhamdulillah ayat kursi ya kadang-kadang nggak mempan. Karena salah sasaran. Salah ilmu, salah pemahaman. Sumber pengetahuan tentang makhluk Allah. Baik yang goib maupun yang johir seperti kita ini. Wajib dan wajib. Harus dari Al-Quran dan hadis. Sepakat? Tidak apa kata Google. Tanpa ada korelasi Quran, batal. Itu kuncinya. Dengan demikian, pengetahuan kita tentang mereka itu dapat diterima karena bersumber kepada sumber yang pasti valid dan akurat. Setuju kan? Nah, Al-Quran dan hadis menggolongkan makhluk jin ke dalam al-gaibiyat. Artinya hal-hal goib. Makhluk jin itu digolongkan kepada perkara-perkara al-gaibiyat. Artinya hal-hal goib. Yaitu hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata indrawi kepala kita. Betul kan? Orang-orang yang bertakwa percaya, harus yakin. Dasarnya mana? Dalilnya mana? Quran Al-Baqarah 2 dan 3. Nunggu yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Betul kan? Itu dalilnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi adanya makhluk jin, juga adanya sifat setan dan makhluk iblis, termasuk penyerupaan-penyerupaannya dari makhluk jin, di antaranya pocong, kuntilanak, gandarwo, siampang. Itu semua penyerupaan makhluk jin. Termasuk ke dalam hal yang diketahui secara umum harus urusannya
yang disebut oleh agama, pocong, hantu, tetek bengek. Nama agama tuh urusan yang menyerupai. Minalumu alimi minadi dini buddha daruratan. Harus antum yakini. Harus antum percaya. Kalau tidak antum batal hukum goibnya. Enggak ada, enggak percaya. Bohong tuh kuntilanak. Batal. Keimanan antum. Itu itikad. Itu akidah. Gimana? Belum sampaikan tuh. Betul. Nah, awak bertanya kok, umpama kok, kajemaah Hafid, percaya indah dengan si ampa. Indah ada tuh. Termasuk membatalkan kegoiban. Karena si ampa itu sumbernya jin. Jin ditunjukkan spesifikasi bahkan dijelaskan kepada Al-Quran. Maka pahami jin. Jin itu jagonya apa? Menyerupai, menjelma. Betul kan? Jadi ini yang duduk sering streaming ini macam-macam itu bohong. Enggak lah. Ini bukan ngebelain yang duduk ya. Ya. Hati-hati. Bisa dianggap orang tidak beriman. Banyak yang nggak yakin. Ya. Kan jelas tuh di Al-Baqarah 23. Adanya makhluk jin juga, ada sifat setan, makhluk iblis semuanya. Minalu mu'alimi minadidini buddha daruratan. Orang yang tidak percaya adanya jin, adanya setan, adanya iblis, dan juga tergolong orang yang kafir. Aduh, ini keras banget ya. Enggak beriman berarti, nah ini ya. Maaf, karena ini sama aja tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis. Tuh, yang telah menceritakannya. Lantas apa dan siapakah jin dan makhluk? Iblis kah? Siampalah? Itu jin-jin juga. Sering disebut dalam Al-Quran, sangat sering. Sangat sering disebut dalam hadis. Karena sering menggeser keimanan kita. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada sebuah surat khusus disebut surat Al-Jin yang berisi tentang perihal makhluk jin dengan sangat jelasnya loh. Jelas sekali. Jelas keberadaannya, alamnya yang khusus, cara hidupnya, akidahnya dan macam-macam ada di sana. Karenanya dari segi etimologi makhluk jin berasal dari kata jana, ya junu, artinya menutup, menyembunyikan, menjadi gelap dan merahasiakan. Arti kata jin berarti tersembunyi, terhalang dan tertutup oleh mata lahir, bukan nggak ada. Ya, kamu keluar dulu, itu dong disebut tuh ya. ada yang nggak benar. Kenapa yang duduk melihat? Karena ada ilmunya, mau ngelihat tuh yang ada tuh. Karena dia kayak antum suruh keluar jahil. Nah kalau antum nggak tahu kayak begitu kan repot. Jadi mau berantem, mau gelut sama jin. Dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Babak belur ente. Energinya tuh. Ah ini kok jadi kayak gini ngaji enggak? Udah menjelaskan itikad keyakinan kita dulu ya. Nah jadi makhluk ini terhalang oleh indrawi kita. Disinilah bukan kita mencari keilmuan ini. Ini terkait dengan rukun iman. Coba bayi yang masih berada dalam perut ibu disebut apa? Masih dalam perut, janin. Kalau keluar, orok. Zaman sekarang, pas hamil, janin, yakin ada janin. Yakin, karena ada medis. Ada alat medis yang memperlihatkannya. Bisa kelihatan. Yakin orang bodoh pun yakin kalau melihat, apa namanya, foto apa ya. Di foto. Oh ada janinnya. Bergerak-gerak. Kan gitu kan? Padahal mata nggak ngelihat kan? Pertanyaannya, jin yang berkeliaran banyak ini, kalau ada alatnya bisa dilihat nggak? Udah janin aja dalam perut ketutup kok, bisa kelihatan sama alat sekarang. Masa jin nggak bisa kelihatan? Modalnya Pinang Sinawa, gitu. Tanya duduk. Jo HP bisa kelihatan, benar.
Lah janin aja bisa kelihatan. Takut Nahal itu, bodoh banget takut. Yang jadi khalifah sekarang siapa? Bukan dia kan? Makanya nempel kita. Kalau kita takut, anda ketawain loh, Ima di sini. Serem bener nggak dia mandung? Insya Allah kayak gini udah kabur dia tuh. Selemah-lemah jin dalam bentuk penyerupaan. Karena dia pakai baju materi. Makanya pas dia menyerupai serbu. Karena dia dalam kondisi lemah. Bukan dalam segi posisi energi. Dia pandai membungkus dirinya dengan materi. Asap kek, bentuk badan orang kek. Itu hantem aja tuh. Nah kita belum apa-apa baru ngelihat sedikit udah pingsan. Bingung kan dong itu. Benar. Disinilah pemahamannya kita jelaskan. Ibu-ibu hati-hati, tolong. Jangan takut. Apalagi kalau dicintai kan ngaco ini. Iya. Nah. Ya, bayi yang masih dalam perut ibu disebut janin. Satu akar kata dengan jin. Janin, jin. Jadi karena janin itu tertutupnya oleh daging. Kalau jin tertutup oleh nun, cahaya. Sampai buka cahaya itu. Cahaya mainannya, makanya kalau moto jangan pakai bleed. Jangan pakai lampu, diterangin, dibentuk sendiri itu, jangan. Dia nutupnya pakai cahaya. Aduh, tunggu, jangan diterusin dulu nih. Nah nanti kita di tempat gelap begini-gini aja nih. Cahayanya tidak boleh cahaya yang sifatnya nembak. Natural. Obor, rokok, asap. Kelihatan tuh. Gimana lanjutkan ya? Ya, Masya Allah. Ini terkait amalan kesehatan kita. Ya. Jadi karena tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ya, sekarang tanya, orang gila dalam bahasa Arab disebut apa? Majnun. Apa? Hati-hati kasih nama Majnun karena keren kan? Gilo. Majnun. Akar katanya jan. Artinya tertutup, terhalang akal sehatnya. Karena di sana ada yang disebut majnun. Nunnya al-ins, akal. Jadi akalnya tertutup, maka dia gila. Kalau jin tertutupnya oleh cahaya. Nur, duduk ya. Betul? Betul. Antum terlihat karena ada cahaya. Ya, betul kan? Jadi kalau nggak ada cahaya, mata tidak terlihat. Jadi kalau ngelihat jin harus pakai cahaya. Cahaya senter nggak bisa. Cahaya natural. Obor, lilin, kayak gitu lah. Itu aja lah. Itu dulu ya. Nanti didalemin lagi. Nanti bisa kita kotak-katik tuh. Boleh minum duluan dong. Udah? Udah ya? Tadi udah dapat. Jin tertutup oleh cahaya. Sudah itu? Janin tertutup oleh daging. Sudah itu? Majnun tertutup oleh akal. Sampai? Ya. Masih ada 7 lagi tuh. Ama baru kita lanjutkan. Secara terminologi pengertiannya, dong bahas. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah yang memiliki sifat fisik yang berbeda dengan manusia. Ini kata siapa? Ditunjukin di Quran. Fisiknya berbeda, tapi ada. Jin dari bahan dasarnya api. Apa? Api yang tidak berasap.
Di dunia apinya berasap nggak? Berasap, bukan bahan bakar jin. Ya, kalau yang berasap untuk masak air, mabui sambal. Apinya nggak berasap. Dasarnya mana? Quran surat Ar-Rahman 14-15 yang baca. Khalaqal insana min salsalin kal faqar. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Benar Kak? Dia telah menciptakan manusia dari genteng atau genteng tembikar. Pertanyaannya, manusia ada apinya nggak? Ada. Tanah dibakar, ada panasnya? Ada setannya tuh, karena kita ada unsur apinya. Tembikar. Kalau hakor, tanah yang dibakar. Ia juga menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Marijin minar. Apa sih api yang nggak ada asap? Andong tahu. Sehari-hari antum sering tuh tahu. Tapi andong nggak kasih tahu. Ada. Sehari-hari. Bahkan ibu-ibu sering pakai sambal. Tuh. Benar itu. Dalam hadis disebutkan ya, Rasulullah bersabda, khalaqatil malaikata min nurin wa kalkul janni min halabin min ghairi dukhanan wa khalqu adama min masyarahaqa. Para malaikat diciptakan dari, jawab, nurin, cahaya. Jin-jin diciptakan dari nyala api tanpa asap, dukhakan. Bahasa lainnya, Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Wa khalqu adama mimma syarahaqa. Sudah dijelaskan prosesnya dari tanah jadi mani. Ada di Quran kan? Itu hadis ini sahih, hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulannya, jin adalah sebutan untuk makhluk yang tidak kelihatan dan tercipta dari api. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah mesti mempercayai keberadaan mereka. Ahlinya jin ini, makhluk ini adalah menjelma. Karena itu, kalau antum tidak percaya itu kuntilanak hantu malau yang menjelma, maka antum tidak beriman. Sepakat? Sepakat nggak? Ya. Oh, nggak ada, nggak percaya tuh. Si Akang ngado-ngado, saya nakut-nakutin itu kan. Nggak aneh tuh. Nggak beriman. Meskipun begitu, manusia tidak bisa melihat jin kecuali para nabi dan rasul atau orang-orang yang Allah kehendaki. Enggak nabi rasul. Kalau Allah menghendaki melihat. Maka ada yang disebut indigo. Dasarnya mana? Firman Allah Quran surat Saba 34 ayat 12-13. Baca Iwan. Itu dasarnya. Jadi antum sekali-kali bisa juga ngelihat. Dasarnya Al-Quran Saba 12-13. Dibaca Iwan. Wali Sulaimanat. Diawali dengan itu. Wali Sulaiman ar-riha wujuha syahru rawahu wa asyar wa asyalna lahu ainal
Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin rohnya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Pertanyaannya, abad 14, abad 13, belum ada teknologi, tapi udah bisa memindahkan Borobudur ke atas tuh. Manusia normal tuh yang kerjanya. Tidak, itu keluarga Daud rakyat bisa menggunakan jin. Kurun waktunya pada masa itu. Ya, sampai sekarang masih ada. Tapi jin yang mana? Bukan jin seton. Tentunya jin muslim. Itu kalau Allah berkehendak. Sampai. Ya. Jangan langsung sekakmat dong. Siapa yang menggunakan jin syirik. Bapak tahu lebih banyak makhluk jin muslim dari antum yang ada di sini. Lebih banyak. Betul. Jin tidak pernah mau dan berani menampakkan diri dengan wujud aslinya di depan manusia. Pertanyaannya, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalah bersaing, bro. Kita lebih ganteng, dia jelek banget. Itu aja jawabannya, susah banget sih. Malu dia. Egonya tinggi, gua merasa ganteng. Giginya aja di luar. Bertanduk. Kalah gengsi kan? Ya udah, kalau ditanya kenapa nggak mau menampakkan diri yang asli? Pak Al ganteng banget loh. Ya jin malu lah kalau nampakin diri. Bener kan? Ya kayak gitu. Bener gak tuh? Bener deh. Makhluk yang paling jelek diciptakan Allah adalah jenisnya jin. Makhluk yang paling cakep sempurna yang diciptakan adalah manusia. Kalah juga malaikat. Udah, alhamdulillah dijadiin manusia. Kalau dijadiin misalnya kuda aja kan ganteng tuh ya. Kan kacau, kakinya 4. Kaku banget ya. Jadi selama ini jin juga sering menyerupai menjelma manusia. Enggak juga pandai. Yang rusak juga yang diserupain kan. Menurut dia itu paling ganteng. Bisa berbentuk pocong, bisa berbentuk kera yang besar, atau berupa hewan, ataupun sosok makhluk berwujud aneh. Campur. Karena akalnya rendah. Makhluk jin juga termasuk makhluk ciptaan Allah loh. Ingat, makhluk jin itu termasuk ciptaan Allah. Jangan jolim banget deh. Tapi yang berbentuk, yang sifat bentuknya jelek, maka dia menutup diri. Maka goib namanya. Ya. Akhirnya nggak bisa dilihat sama manusia kehendak Allah. Jin itu punya banyak trik untuk menggoda manusia selama di dunia, termasuk mencoba menunjukkan diri agar tampak menakutkan, supaya kita takut sama dia. Itu maknanya. Makhluk jin dalam bentuk aslinya tidak dapat dilihat oleh manusia, jelas. Karena dia takut ketahuan jeleknya. Jin memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi wujud hewan, ular, anjing, keledai, bahkan dapat juga menjelma menyerupai manusia kan? Ada di hadis, ada di Quran. Jin yang menampakkan wujud ini bertujuan untuk apa? Kuncinya satu, tujuannya menampakkan diri, mengganggu saja.
Menipu aja, ngapain takut? Betul kan? Ngapain mesti takut? Udah jelas itu nipu, mengganggu, nakutin aja. Nggak ada kedengaran sampai sekarang itu ada orang mati karena ditakut-takutin jin, nggak ada. Takutnya itu karena berkelebihan masuk jurang. Ya. Dengan wujud ini juga para jin melakukan tipu daya. Karena begitu dia melakukan begitu, akhirnya melakukan tipu daya. Dasarnya mana yang disebut? Baca deh Quran surat Al-A'raf ayat 7. Itu dia dasarnya. Yang anu sampaikan itu dasarnya itu. Baca. Ya Bani Adam. Al-A'raf tuh surat 7 ayatnya 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma syai'atihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi kalau punya istri, ya nggak ditutup jilbab berarti sudah kerasukan jin. Nah, gitu aja. Sekelas Nabi aja Adam terkecoh, iya kan? Terkecoh nggak? Terkecoh, ya. Sampai tanggal semuanya. Nah, itu jagonya trik jin tuh. Dia bisa melihat di suatu tempat, kita enggak. Kalau kita nggak paham ilmu, kalau ditunjukin Quran kita bisa kacau nih, iya kan? Sudah jelas makhluk jin tidak berani menunjukkan wujud aslinya, karena supaya bisa ketipu kita. Jadi keberadaan jin memang tidak tampak di pandangan manusia, jelas, ya. Namun mereka punya siasat agar manusia mengakui keberadaan jin dengan cara penyerupaan tadi. Jadi sebenarnya jin tidak berani menunjukkan wujud aslinya karena akan membahayakan dirinya. Ketahuan belangnya gitu. Nah, itulah sebabnya jin tidak pernah sembarangan mengganggu manusia. Kalau udah ngaji zikir nggak mau berani dia ganggu. Banyak zikir nggak mau berani, banyak sholat nggak akan berani. Tanggalin aja jilbabnya, udah masalah ada aja. Baik kesehatan, baik rezeki, diganggu itu. Logika kita berbicaralah secara lebih baik dalam beragama itu untuk kita. Hanya manusia yang lemah imannya yang akan menjadi target sasaran jin. Jin juga takut sama ajab Allah kan. Kamu kelemahannya satu. Jin itu apa sih? Dia takut sama ajab Allah. Sombong. Apa kelemahan jin? Sombong.
Waden, nah udah, kacau. Makhluk jin termasuk makhluk yang sombong karena menolak perintah untuk sujud kepada Adam. Quran kan? Jadi kelemahan jin apa? Dia takut aja pada Allah. Tapi kelemahannya sombong tadi. Nah, ya udah kita jangan dipakai. Jin menganggap dirinya lebih tinggi karena terbuat dari api, sementara manusia terbuat dari tanah. Jadi sejak zaman Rasulullah, jin dan setan berani menampakkan diri dalam wujud jelmaan, namun tak sekali hadir dalam wujud nyata, tidak. Dalam hadis Rasulullah bersabda, bimujaradi anjahara, anami janiun, gitu an umsika bihi bakuntu sya'ar bituhu illa amudil masjidi hatta yusahidahu atfatul madinatul munawwarah. Hadis ini sahih loh. Pernah suatu ketika jin menampakkan diri di hadapanku, kata Nabi. Hampir saja aku menangkapnya dan akan aku ikat dia pada tiang masjid agar anak-anak Madinah menontonnya. Itu dia. Jadi kalau nampak bentuk manusia, ya datang kita ikat ya. Iya, kalau manusia benar atau manusia penumpang kan kacau. Kalau nggak ngerti ilmu juga kan kacau. Riwayat lain nih ya, sahih nih. Kullu insanun ma'ahu syaitanun, wa syaitanun yuhairi daiman, walakin Allah bi amni hatta yatahawala syaitanu alladhi yurafikuna ilal Islam. Tiap-tiap orang didampingi setan. Tiap-tiap orang didampingi sifat jelek. Setan itu selalu akan menggodanya. Udah berbentuk korin. Ya. Tetapi aku telah dibantu oleh Allah hingga setan sifat jelek itu yang mendampingiku masuk Islam. Ini perkaranya korin, jin. Jadi kalau ditanya di pada diri manusia ada jin, naturalnya ada. Ada. Sebenarnya jin takut pada manusia yang beriman. Banyak zikir, banyak tawa. Maka kekuatan korin itu melemah untuk membisikkan jelek. Mereka hanya menggoda orang-orang yang lalai agar menjadi pengikutnya untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Dalam Sahih Bukhari diterangkan, Abu Hurairah menangkap jin ketika dia mencuri kurma. Ini udah diterangkan. Dalam bentuk penjelmaan. Jin takut menghadapi manusia yang tabah, waspada. Tetapi manusia penakut justru dalam akan digoda dan ditakut-takuti. Jadi kuncinya cara mengusir jin, menghindari godaan jin, hendaknya awalnya ikuti perintah Allah aja, berada di jalan yang lurus, itu syariat kan? Ya, Allah akan senantiasa melindungi hingga jin baik yang ada pada dirinya, korin baik ada di rumah, baik ada itu tidak akan berani mendekat. Karena itu mengusir dan menghindari godaan jin juga bisa dengan cara mengucapkan kalimat yang paling pendek. Apa itu? Tapi sering nggak ada hasilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bukan ke jin baja, juga ke manusia. Jadi kalau orang degil banget sombong banget, a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Kalau nggak pergi karena dia manusia. Ya kan? Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi mendengar kalimat itu jin setan yang benar. Yang benar-benar jin. Lari tunggang langgang, Pak. Tapi kalau jinnya sudah nempel pada manusia, ketawa cekikan, Pak. Nah, kan gitu. Jadi seharusnya ya kita mesti paham ilmunya. Jangan sekali-kali menunjukkan ketakutan pada jin. Lebih baik kita takut pada jin yang berbentuk manusia. Ya, daripada kita takut dengan jin yang aslinya. Karena mereka akan semakin senang mengganggu. Ketika ada seseorang yang memuja-muji keberadaan jin, maka akan semakin meningkat kesombongan jin. Dasarnya mana? Dipuja-puji. Wih, keren. Nih jin bisa melihat. Wah, di sana ada jin. Dipuja-puji. Dia sakti. Maka kata Allah ditunjukkan
Quran surat Al-Jin surat 72 ayat 6 baca. Wa annahu kana rijalum minal insa ya'uzuna bi rajalim minal jinni fazaduhum rahaq. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ada orang yang menggunakan jin? Ada, ya. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk meyakini yang gaib. Yakin? Yakin ada siapa? Itu penyerupaan. Yakin ada kuntilanak? Itu penyerupaan. Ya. Artinya kita percaya bahwa ada makhluk berupa jin, namun tidak untuk dijadikan hal yang ditakuti. Kita udah tahu ilmunya itu. Ya. Jadi hal yang harus dilakukan ketika melihat hantu, kuntilanak, jin, gandarwo. Ajaran Islam mengajarannya begini. Ajaran Islam. Kalau ini nggak benar berarti salah ajaran Islam. Satu, mohon perlindungan dulu kepada Allah. Pertama itu. Hal yang perlu dilakukan pertama kali, apakah itu melihat dalam kondisi mimpi? Apa itu melihat dalam kondisi di lapangan? Apakah antum melihat orang kesurupan? Itu sama juga melihat. Hal yang perlu dilakukan pertama kali harus untuk dilakukan ketika melihat hantu adalah membaca doa untuk minta perlindungan kepada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, seorang hamba akan diberikan perlindungan sehingga tidak akan diganggu oleh hal-hal sifat penyerupaan tadi. Adapun doa ketika melihat hantu, setan, kerasukan, yaitu boleh dicatat tapi antum share nanti. Ya. Allahumma inna nas'aluka afiyata. Ibu-ibu pas merasa dia sering ininya ya, kontaknya itu kerasa, belum ke indrawi dulu. Rasa dulu. Nggak enak, gemeteran. Pancingannya banyak. Tapi kalau terasa apapun juga timbul kengerian, baca ya. Allahumma inna nas'aluka afiyata wa nastaudiaka dinana wa anfusana wa ahlina wa auladana wa amwalana wa jamima atiyatatana. Allahumma ajalna fi ainayatika wa mashulitika waskurbika wahib bizika min nazahata syaitoni alladhi yukrorina wa minna kusyati wa min ayuni ashabin nawaya syayiati wa min ahlul julmi wa min ahlul julmi, dua kali itu, wa min ahlul julmi wa min ahlul julmi min kulli mayyaili busyara innaka ala kulli syai'in qadirun. Baca itu. Misalnya kita ngimpi Pak, ngimpi yang serem, baca itu. Melihat orang kerasukan, baca itu. Ya. Takut di kegelapan, baca itu. Ya. Sampai karena jin pasti ada. Artinya, ya Allah, kami memohon penjagaan kepadamu dan kami menitipkan kepadamu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta kami, dan segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami dalam penjagaanmu
tanggunganmu, kedekatanmu, dan perlindunganmu dari gangguan setan yang menggoda, dari orang-orang yang kejam, dari mata orang-orang yang berniat jahat, dari orang yang bermaksud jolim, dan dari keburukan apapun yang membawa keburukan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang yang pandai menggunakan ilmu ain, dengan matanya orang tunduk, pelet, hantu belau, harta, pakai itu. Hadis ini sahih. Sampai amalannya jelas, tidak susah-susah. Ulang. Allahumma inna nas'aluka afiyata wa nastaudiaka dinanna wa anfusana wa ahlina wa awadana wa malana wa jami'a atiyanatana. Allahumma ajalna fi aniyatika wa washulitika waskurbika wa hijibika min nazakhata syaitoni aladina yukridina wa minal kusyati wa min ayuni ashabina wa yana al asyati wa min ahlul julmi wa min ahlul julmi min kulli mayyali bisyara innaka ala kulli syai'in al qadirun. Nanti endong catat aja. Nah itu tolong dihafal karena kondisi ini perlu kita menggunakan ini. Amalan ini sulit diambil dari syariat karena kadarnya harus jelas dulu pemahamannya. 2. Setelah baca tadi, kalau sulit juga masih juga takut, baru gempur dengan ayat bakar. Ayat kursi. Sampai disitulah mangkuinya ayat kursi. Jangan baca ini dia pas pergi langsung dibaca ayat kursi, jolim. Duduk kan nih. Kalau nggak hilang juga baca ayat kursi. Ular masuk, baca itu. Nggak keluar, baca ayat kursi. Jangan kaget. Kalau ular tuh kelojotan mati sendiri, nggak perlu digetok. Wah, gimana sih? Karena dia penjelmaan. Tapi kalau ular bener ya getok aja. Nah, kalau dia nggak kebakar berarti itu ular bener. Jadi ketika kamu melihat hantu maka kamu harus berusaha untuk tidak memperdulikannya dan berusaha membaca ayat-ayat yang disuruh tadi. Itu dari Al-Quran, ayat kursi. Dalam ajaran Islam, membaca ayat kursi dengan doa yang di atas tadi merupakan salah satu cara agar tidak diganggu oleh hal yang sifatnya kasat mata, yang sifatnya kejelekan. Dengan membaca ayat tadi, ayat kursi terutama doa tadi, maka seorang hamba akan diberikan perlindungan dari Allah. Insya Allah, bahkan menurut ajaran Islam, sebelum seorang tidur di malam hari harus baca ayat kursi. Sebaiknya membaca ayat kursi terlebih dahulu. Dengan melakukan hal ini, kamu tidak akan diberikan perlindungan Allah agar hantu tidak mengganggu tidurmu. Hadisnya dikuatkan lagi. Man qara'aha ayatul kursi fi syabahi kanat mahimatan min makhtalifi adidati rabati hatal masyai wa man qara'aha fil masyai kanat lahul pijatun hatta syabahi. Siapa yang baca ayat kursi ketika pagi, maka ia akan dilindungi Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan melindungi hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim, ya, sahih, ya. Banyak perawi dan ayat kursi ini dijelaskan tadi harus dengan doa dulu di atasnya. Harus dengan doa dulu tadi di atasnya. Itu yang perlu Antum jabarkan secara lebih jelas. Jadi itulah yang perlu Antum sampaikan. Jadi sedikit sebagai penutup, salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah juga jin, ya. Jin disuruh hidup juga di atas dunia, walaupun hidup dalam dimensi yang berbeda dengan manusia. Terkadang ada saja jin yang merengsek, masuk ke dalam kehidupan manusia. Begitu juga ada juga manusia yang merengsek masuk ke dimensi jin. Ya, betul. Yang duduk ini nggak pernah mau masuk ke alam bunian merengsek ke sana. Tapi yang keluar dari alam jin ke merengsek ke alam kita, wajib antum membantu mengusirnya, mengembalikan ke tempatnya. Itu poinnya. Duduk gak? Itu poinnya. Doakan antum bisa melihat, suruh ngusir keluar.
Sampai. Itu muslim begitu, perempuan laki-laki begitu. Ya. Jadi sering brengsek masuk. Akibatnya kadang ditemukan ada rumah, kantor, tempat lain yang dihuni diganggu makhluk supranatural tadi. Contohnya ya tadi ada. Kan tadi ada tuh. Selain itu terkadang jin juga mengganggu dan masuk dalam tubuh manusia sehingga menjadi namanya kesurupan. Merengsek tuh masuk ke alam tubuh. Kita mau diam aja. Dosa loh. Karena kita dikasih akal untuk mempelajari ilmunya. Itulah Islam. Ada pula jin yang mengganggu dengan cara yang sulit dideteksi. Seperti tumbuh rasa malas ibadah. Kan susah dideteksi. Aku udi ibadah tidak mau sholat. Jelas itu ada jin. Cemas, gelisah. Selalu lupa jumlah rakaat sholat. Betul kan? Masuk dia. Sakit yang tidak ditemukan penyakitnya secara medis. Dan sebagainya. Dalam kondisi tadi, upaya kita bisa dilakukan supaya bisa mengusir jin tadi dengan cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah disebutkan tadi. Namun terkadang bacaan ayat suci juga tidak mempan mengusirnya. Seperti yang pernah terjadi zaman Rasulullah. Udah dipakai ayat ini nggak mempan juga. Dikisahkan Ibnu Mas'ud, suatu malam Rasulullah datangi jin Ifrit membawa obor api di tangannya. Ya, saat itu beliau kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat kursi dan doa tadi. Nggak ada reaksi apa-apa, kecuali jin itu semakin mendekat. Maka malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah doa ini. Nah, ini dia poinnya. Nggak bisa tadi diajarin sama Nabi. Malaikat Jibril datang, dikasih doanya lagi. Ini dia doanya. Hal tamanillau alam tuka badal jumali alladhi ida qarota halasakota ala wajhika wantafa ala sholatika. Maukah jika aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang jika engkau membacanya, maka ia akan jatuh tersungkur dan obornya akan mati membakar dirinya. Hadis riwayat Malik An-Nasai atau Brani. Itu dia pamungkasnya. Apa dong doanya? Mau nggak nih? Ini harus disampaikan. Kalau ke Nabi harus disampaikan ke kita. Ini dia ayat-ayat pamungkas. Tapi jangan dipakai kalau tidak kebangetan. Karena dia juga makhluk Tuhan juga. Ini dia doanya. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yuzawizuhunna barun wa fi zarihun min syarri ma yanzilu minasyama'i wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri amazara afil ad wa min syarri ma yadguru minha wa min syarri ma fitanil lailil wan nahari wa min syarri tawarikil laili wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatrubu ila khairin ya Rahman. Nanti andong share, jangan khawatir. Tapi jangan digunakan kalau tidak kebangetan banget. Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia. Dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya. Dari keburukan yang turun dari langit. Dan keburukan apapun yang naik ke langit. Dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi. Keburukan apa saja yang keluar dari bumi. Dari keburukan fitnah siang dan malam. Dari keburukan petaka-petaka malam. Dari keburukan setiap petaka yang datang. Kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai zat yang maha penyayang. Keren gak bahasanya? Habis gak tuh? Sahih. Setelah Nabi baca ini, habis semuanya tuh, obor jatuh dia terbakar. Jangan sampai baru masuk kampung langsung pakai ayat ini, jolim main bakar aja nih. Ini gimana nih? Nah, ada manfaatnya loh. Segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti ada hikmah dan manfaatnya. Cacing juga ada manfaatnya. Ya. Ini yang lu ngerikan karena kuda kemudian sesuatu main hantem aja dibaca. Kan kacau nanti kan. Di itu udah dijelaskan.
Itulah doa Rasulullah yang diajarkan malaikat Jibril untuk mengusir jin kalau sudah melampaui batas. Mudah-mudahan dengan wasilah yang Anung sampaikan ini, kita selalu mendapat perlindungan dari Allah dari berbagai gangguan, terutama di kehidupan sekarang. Karena sifat setan itu bukan aja ada di jin, tapi juga ada di manusia. Dalam Al-Quran istilah gaib juga mencakup beberapa hal, yaitu kematian, hari akhir, surga, neraka, malaikat, jin, iblis, setan, dan lain sebagainya yang tidak bisa disaksikan oleh indera kita. Seperti bangsa malaikat dan jin, serta keturunannya. Mengenai makhluk yang bernama jin, banyak ulama yang memberikan pemahaman mereka tentang sosok yang satu ini. Hal demikian terjadi karena banyaknya perdebatan, karena tidak terlihat secara mata tentang makhluk ini. Oleh sebab itu, batal hukumnya kalau tidak bersandarkan mengambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, timbullah banyak perdebatan. Nah, sebagian mereka yakin bahwa jin adalah cikal bakal makhluk iblis. Namun ada juga yang memahami bahwa jin tidak berhubungan dengan iblis dan setan. Hal itu masih dari misteri. Insya Allah besok Andung bahas lebih dalam. Apa itu iblis? Apa itu setan? Apa itu jin? Apa itu siampa? Apa itu kuntilanak? Apa itu pocong? Apa itu manusia? Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf Andung agak vulgar perkara ini karena menanamkan akidah. Ya. Faidu Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.